wa syukur lahu ala dzalik. Kamu kalau dikasih taat sama Allah Subhanahu wa taala, syukuri. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini ayat paling sering banget dibaca terutama oleh orang yang lagi sambutan ucapan terima kasih. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah bilang, kalau kamu syukuri niscaya akan kami tambahi. Kalau kamu ingkari niscaya azabku sangat pedih. Ini ayat semuanya pada hafal ayat ini, ya kan? La in syakartum, kalau kamu syukuri niscaya akan aku tambahi. Teman-teman saudaraku sekalian, saya ngelihat ayat ini berlaku untuk semua hal dalam kehidupan. Bersyukur itu artinya menghargai, menganggapnya sebagai sebuah kenikmatan. Makanya kenapa orang kaya semakin kaya? Makanya kenapa orang pinter semakin pinter? Makanya kenapa orang cakep semakin cakep? Betul nggak? Lihat orang, kayak tambah lama tambah cakep dah. Iya kan? Emang dia cakep gitu, tapi tambah lama tambah cakep. Makanya juga kenapa orang ahli maksiat tambah maksiat? Karena mereka mensyukuri dan menghargai itu. Hati-hati sama rasa syukurmu terhadap sesuatu, sebab itu akan membuat Allah menambahi hal tersebut. Pastikan kamu hanya menghargai dan mensyukuri sesuatu yang bernilai kebaikan. Sebab mau kebaikan ataupun keburukan, kalau kamu menghargainya, Allah bakal tambahi sesuatu tersebut. Ada orang nih, kalau dikasih harta, dia syukurin gitu, makasih Allah, makasih Allah, makasih Allah, tambahin. Allah kasih terus hartanya. Makanya kamu lihat orang kaya semakin kaya. Karena mereka pandai menghargai kekayaan tersebut. Pandai menghargai kekayaan tersebut. Tapi kamu jangan pikir bahwa semua orang itu menyukai harta atau mencintai dunia, enggak semua orang. Ada juga yang dia tuh ngerasanya biasa-biasa aja kalau urusan harta. Tapi kalau urusan dikasih ilmu gitu kan, dia seneng banget gitu. Alhamdulillah hari ini saya bisa ngerti ini, alhamdulillah hari ini saya bisa paham ini gitu. Dia selalu menghargai ketika dikasih ilmu. Kalau ada dikasih uang, dikasih ini, dikasih itu, biasa-biasa aja. Tapi kalau dia ketika dikasih ilmu gitu, dia ngerasanya kayak, ya seneng banget sih akhirnya ngerti. Ya Allah seneng banget sih akhirnya paham. Terhadap urusan apapun. Terhadap ilmu apapun maksud saya. Ada yang dikasih ilmu kedokteran dia seneng gitu kan. Akhirnya ditambah lagi. Makanya dokter tambah pinter. Makanya orang ngerti apaan gitu, tambah pinter. Orang ngerti urusan agama juga gitu. Dia setiap kali buka Quran terus paham, disyukuri gitu, ya Allah seneng banget sih. Ya ampun nih saya ngerti ayat ini nih ketika saya baca, ya Allah makasih ya Allah, makasih ya Allah. Akhirnya tambahin lagi. Kan begitu? Ada lagi yang mensyukuri setiap kebaikan yang dia lakukan. Akhirnya Allah tambahin. Ada juga orang, kalau dia bisa ngerjain dosa dia seneng. Keburu nih nonton. Padahal tadi tuh jalanan udah macet banget. Alhamdulillah keburu nih. Pakai alhamdulillah pula. Mau nonton konser, mau nonton apa gitu kan. Nonton bioskop, filmnya nggak jelas. Ada anak muda gitu kan. Alhamdulillah ya kita bisa ketemu. Bilang sama pacarnya di bawah pohon beringin. Seneng banget ketika ketemu, seneng banget padahal haram. Dia seneng banget ketika sedang berdua-duaan. Akhirnya ditambahin terus nikmat yang kayak begitunya sama Allah SWT. Kenikmatan yang haram, kesenangan yang haram, Allah tambahin karena dia mensyukurinya, karena dia menghargainya, karena dia seneng sama sesuatu tersebut. Hati-hati. Sebab Allah mengatakan la in syakartum. Jadi saya sarankan, kalau kamu habis ngerjain taat, bisa ngerjain taat, disyukurin. Tips dari saya, kalau kamu ngerasa ustazah gimana ya caranya biar saya istiqomah tahajud. Nih saya kasih tahu, berdasarkan dari ayat tadi nih. Kamu nanti malam pasang alarm, semuanya dirapiin ya kan. Doa sebelum tidur biar dibangunkan pada waktu yang paling tepat di sepertiga malam terakhir, biar dikasih kemudahan mengerjakan kebaikan. Allahumma ayqidni fi ahabbis sa'ati ilaik wasta'milni bi ahabbil a'mali ladaik hatta tugarribuni ilaika zulfa wa tub'iduni an sakhatika bu'da.
Nggak ada yang hafal doa itu? Bismikallahumma ahya. Itu dia. Kenapa ilmumu itu urusan-urusan kayak gitu nggak nambah-nambah, kamu nggak pinter menghargainya. Jadi doa mau tidur dari zaman TK sampai sekarang sama aja. Ya Allah. Teman-teman sekalian, kamu baca sebelum tidur Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Itu bikin kamu mudah untuk bangun tidurnya. Bangun tidurnya tuh nggak terlalu berat gitu. Terus baca akhir dari surat Al-Kahfi. Apa tuh ayatnya? Wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Baca ayat itu, kemudian kamu doa minta sama Allah Subhanahu wa taala buat dibangunkan pada jam sekian gitu. Sesudah baca akhir surat Al-Kahfi itu tadi ya. Nah, nanti kamu akan dibangunkan Allah. Begitu kamu bangun, kamu wudu, sholat, abisnya kamu sholat beberapa rakaat tahajud. Ini buat yang mau istiqomah tahajud ya. Buat yang ngerasa kayaknya nggak perlu sekarang dah. Kayak umur saya masih rada lamaan. Misalnya, terserah kamu dah. Serah, ini mah buat yang kepengen tahajud, ya kan? Yang kepengen bangun tahajud. Teman-teman sekalian, nah nanti tuh begitu habis kamu selesai sholat tahajud, kamu cobain sujud syukur. Sujud syukur itu rukunnya ada 5. Niat, takbiratul ihram, sujud, tumakninah dalam sujud, duduk kemudian salam. Maksudnya salamnya itu sambil duduk, gitu ya. Jangan pas lagi sujudnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk dulu baru salam. Nah itu rukunnya tuh, rukunnya. Jadi rukunnya itu tadi niat, sambil duduk ya. Kemudian takbiratul ihram. Niat ketika takbiratul ihram. Niatnya nawaitu sajdatan lisyukri. Nawaitu sajdatan lisyukr. Saya niat sujud syukur lillahi ta'ala karena Allah ta'ala. Nawaitu sajdatan lisyukri lillahi ta'ala. Allahu akbar, kemudian enggak usah baca iftitah, langsung sujud. Ya, langsung sujud. Di dalam sujud tersebut kamu syukuri nikmat yang Allah berikan kepadamu. Nah, kalau ini dalam rangka habisnya tahajud ini tadi ya, habis dibangunkan Allah. Kamu bilang dalam sujudnya, ya Allah makasih, ya Allah makasih, ya Allah makasih. Telah kau bangunkan hamba penuh dosa ini untuk ikut serta bersama dengan hamba-hamba mulia mengisi waktu malamnya dengan sujud kepadamu ya Allah. Ya Allah terima kasih telah kau bangunkan aku untuk ikut serta bersama dengan orang-orang mulia beribadah di jam-jam yang seperti ini. Ya Allah, sebagaimana engkau menerima mereka, terimalah saya juga ya Allah. Sebagaimana engkau mendengarkan doa-doa mereka, dengarkanlah juga doaku ini ya Allah. Sebagaimana engkau mencintai mereka, cintailah saya juga bersama dengan mereka ya Allah. Kurang lebih seperti itulah. Kamu sujud syukur. Jangan sujud syukurnya kemudian, ya Allah saya tuh lagi sedih banget sih suami saya ninggalin saya. Itu mah namanya bukan sujud syukur tapi sujud keluh kesah. Namanya bukan sujud syukur tapi sujud sambat. Sujud mengeluh itu ya. Enggak, kita mau sujud syukur. Sujud menghargai apa yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita. Ya Allah, terima kasih ya Allah, terima kasih. Udah dikaruniai bisa sujud kepadamu. Makasih ya Allah, makasih ya Allah. Kamu kerjakan kayak gitu. Nanti malam kedua lagi kerjain kayak gitu lagi, sujud syukur lagi. Malam ketiga lagi kerjain kayak gitu lagi, sujud syukur lagi. Seenggaknya seminggu deh kamu kerjain kayak begitu. Tuh insya Allah bakalan istiqomah ngerjain bangun tahajud sesudahnya. Sebab la in syakartum la azidun. Kalau kamu syukuri akan aku tambahi kata Allah. Kalau kamu syukuri akan aku tambahi. Teman-teman sekalian tuh udah pasti kayak gitu tuh. Kamu misalnya gitu ya, lagi anak-anak mudah buat kamu arahkan kepada kebaikan, anak-anak bisa sholat berjamaah, anak-anak
bisa bareng-barengan ngerjain ketaatan, bisa zikir bareng, bisa sholawatan bareng atau baca maulid bareng atau apapun lah dari kebaikan-kebaikan yang kamu lakukan bersama dengan anak-anak, kamu ucapkan terima kasih. Kamu syukuri kepada Allah dan kamu ucapkan terima kasih kepada mereka. Makasih ya sayang, mama seneng banget hari ini bisa sholat jamaah sama kamu. Makasih ya sayang, makasih ya nak, makasih ya. Gitu. Lihat, la in syakartum. Sujud syukur kalau perlu, ya Allah, makasih ya Allah, makasih ya Allah. Engkau telah menyatukan kami dalam kebaikan. Ya Allah, jangan pernah pisahkan lagi kami sesudah ini ya Allah. Tetapkan kami dalam kebaikan di jalan-Mu ya Allah. Gitu. Itu nanti bakalannya sering tuh. Kamu kerjakan, kamu dapat kenikmatan semacam itu.